Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mangga urang sami-sami buka ku ngawaskeun doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Hamda yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nasta'inuka wa nas'aluka an taj'alana min ibadikas sholihin. Allahumma waffiqna li ta'atika wa ittiba'i rasulika wal birri biwalidayna wa husni talaqqi min masyayikhina. Allahumma ja'alna minal hukama'i al-muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamati fi ibadatika wa husni syukrika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudi'uka jami'a ma 'allamtana faddudhu ilaina indal hajati ilaihi. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mangga kita buka dengan membacakan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita belajar tentang isim ma'rifat dan nakirah. Apabila ada alif lam, maka tidak boleh pakai tanwin. Yang menggunakan alif lam dinamakan isim ma'rifat, yang diakhiri dengan tanwin dinamakan isim nakirah. Ma'rifat artinya khusus, nakirah artinya umum. Nah, panduannya seperti itu. Jadi kalau ada alif lam, maka di belakangnya tidak boleh dibaca tanwin. Kalau di belakangnya ada tanwin, maka di depannya tidak boleh pakai alif lam. Jadi alif lam dengan tanwin sangat bertolak belakang, harus memilih salah satunya. Tetapi ada 6 nama dan 3 sifat dalam bahasa Arab yang tidak boleh menggunakan alif lam, tapi tidak boleh pakai tanwin di belakangnya. Nama-nama itu harus memiliki ciri-cirinya. Ada 6 nama yang tidak boleh memiliki alif lam dan tidak boleh ditanwinkan, juga tidak boleh dikasrohkan. Nama itu dalam bahasa Arab dinamakan isim ghairu munsharif. Nama yang tidak menggunakan alif lam, tidak ditanwinkan, tidak dikasrohkan. Apa saja namanya? 1, apabila nama itu polanya sama dengan kata kerja. Seperti nama Ahmadu, karena nama Ahmadu itu sama dengan kata kerja saya aftahu, ana aftahu, saya membuka. Nah, lafaz aftahu tidak boleh pakai tanwin. Apabila namanya sama dengan aftahu, maka di belakangnya tidak boleh pakai tanwin. Maka menyebutkannya adalah Ahmadu. Nggak boleh Ahmadun. Kenapa? Karena nama ini sama dengan pola kata kerja af'alu, aftahu, anzuru, ansuru, sama. Nah, maka nama yang pertama dinamakan nama yang berwazan fi'il atau pola bentuknya sama dengan kata kerja. Nama yang kedua yaitu nama apabila di belakangnya ada alif lun. Salmanu. Nah, maka nggak boleh Salmanun, tapi harus Salmanu. Nama yang lain Utsmanu. Nama yang lain Ramadhanu. Nama yang lain Hamdanu. Nah, nama-nama yang di belakangnya alif dan nun tidak boleh pakai tanwin. Kemudian yang ketiga, nama apabila polanya itu fu'alu. Dhammah, fathah, dhammah. Contoh namanya seperti Umaru. Nah, Umaru ini nama yang tidak boleh pakai tanwin. Yang keempat, apabila namanya menunjukkan perempuan, nama perempuan,
atau nama laki-laki tapi lafadznya seperti perempuan. Contohnya kalau yang perempuan asli Aminatu, kalau yang lafadznya perempuan tapi laki-laki Hamzatu, Usamatu, Maisaratu. Nah, itu adalah nama laki-laki tapi seperti lafadz perempuan. Kemudian nama yang kelima yaitu nama orang asing bukan dari Arab. Nama para nabi kecuali Nuh, Hud, Muhammad. Nama-nama yang lain adalah nama asing. Adamu, Ismailu, Idrisu, Ishaku, Yakubu, Yunusu, Yusufu. Nah, semuanya tidak boleh pakai pakai tanwin di akhirnya. Karena nama ini merupakan nama asing yang bukan dari Arab. Kemudian yang keenam, apabila nama tersebut posisinya itu atau terbentuk dari dua kata. Contoh hadro mautu. Kalau di Sunda mah banyak Cianjur, Cikalong, Cibogo, Ciranjang. Nah, banyak Ci dan Kalong, Ci dan Ranjang. Nah, itu dinamakan nama yang terbentuk dari dua kata. Maka dinamakan dengan isim ghair munsharif. Nah, maka ada 6 nama walaupun tidak pakai alif lam di awalnya, tapi di belakangnya tidak boleh pakai tanwin. Yang pertama adalah nama yang berwazan fi'il. Yang kedua nama yang berakhiran alif dan nun. Nama yang polanya sama dengan fu'alu, dhammah fathah dhammah. Nama yang menunjukkan perempuan. Nama yang bukan Arab. Kemudian nama yang tersusun dari dua kata. Penggabungan kata menjadi nama, menjadi satu nama. Nah, itu 6 nama yang tidak boleh ada alif lam, tapi tidak boleh juga ditanwinkan. Nah, 6 nama itu dinamakan isim ghairu munsharif. Isim yang tidak bisa berubah harokat akhirnya. Kemudian, selain 6 nama, ada 3 kata sifat yang juga sama polanya dengan di atas. Tidak boleh ada alif lam, tidak boleh ditanwinkan, tidak boleh dikasrohkan. Apabila ada alif lam, maka gugur namanya ghairu munsharifnya. Kata sifat seperti apa? Kata sifat yang sama dengan kata kerja. Contohnya akhdaru sama dengan tadi kata ahmadu. Akhdaru hijau. Nah, sama dengan kata ahmadu, nggak boleh pakai tanwin. Azraku biru, nggak boleh pakai tanwin. Abyadu tidak boleh pakai tanwin. Atau kata yang menunjukkan lebih jauh, abadu, akrobu. Nah, yang lebih daripada yang lain, maka tidak boleh pakai tanwin. Kemudian yang kedua, kata sifat yang di belakangnya ada alif dan nun. Sama tadi kalau yang di atas tadi nama yang berakhiran alif nun. Kalau di sini kata sifat yang berakhiran alif dan nun. Contohnya adalah takbanu, sangat capek. Kaslanu, sangat malas. Sab'anu, sangat kenyang. Nah, sangat dalam bentuk kata sifat, tapi di belakangnya ada alif dan nun. Yang terakhir adalah kata sifat yang polanya itu fu'alu, maf'alu, fi'alu. Contohnya apa? Ukharu, masna, sulasa'a, ruba'a. Nah, ini semuanya dinamakan kata sifat yang tidak boleh ada alif lam, tidak boleh pakai tanwin, tidak boleh pakai kasroh. Apabila pada kata sifat ini didahului alif lam, maka nama ghairu munsharifnya itu hilang seketika. Nah, itu dinamakan dengan isim ghairu munsharif. Nah, saya akan contohkan cara membaca pada munsharif dan ghairu munsharif. Hamidun. Nah, biasa karena tidak masuk ke dalam 6 kelompok. Zainabu perempuan, nggak boleh pakai tanwin. Aminatu perempuan, tidak boleh pakai tanwin. Ammarun, normal seperti biasa karena tidak masuk dalam kategori.
Sa'idun